Rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-mab'uth ila kafatil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang tak terukur dari Sang Ilahi Rabbul Ghafur, yang mana Allah masih berkenan memberikan kenikmatan, baik nikmat iman maupun nikmat hidayah, sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam kajian rutin bersama-sama dalam rangka bertalabul ilmi, mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, yang dirahmati Allah, hidup ini memang berbatas dengan yang namanya usia, sehingga itulah yang dikatakan Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kenikmatan dunia itu melainkan kenikmatan yang menipu. Sebenarnya mungkin muncul pertanyaan, di mana titik menipunya? Karena kalau kita belajar, ya dunia itu memang nikmat, Ustadz. Ya, orang kaya hidupnya ber-AC dingin, orang kaya tinggalnya di hotel empuk, orang kaya mobilnya mewah laju. Jadi artinya mana titik menipunya? Sebenarnya simpel, Pak. Kalau kita berbicara titik menipunya, itu ada pada ketidakabadiannya. Ya, ketidakabadiannya. Contoh, mohon maaf, misal contoh ini Ustadz punya ruko di Balikpapan baru ini, pasarannya berapa, Pak? 1M, 2M, anggaplah 2M. Misalnya 2M, tapi karena saya lagi butuh dana, akhirnya saya jual ke Bapak harganya 200 juta. Kira-kira Bapak mau beli nggak? Harganya 2M, tapi ini dijualnya 200 juta. Mau nggak? Ini kalau orang nggak punya duit ya Bapak ini. Wajah-wajahnya tuh kayak nggak pegang duit gitu. Ya walaupun nggak pegang duit pasti mau, Pak. Pasti mau. Kenapa? Ya karena itu minimal investasi gitu. Walaupun nggak punya duit, Bapak bela-belain cari-cari lah. 200 juta nanti dijual lagi 2M, kan aku untung 1,8M, Pak. Ya, jadi apa yang terjadi? Masya Allah, Ustadz jual tuh 200 juta. Oke, masuk notaris. Di notaris dibacakan poin-poinnya. Poin pertama, ruko dijual 200 juta. Deal. Kedua, ruko ini dijual dari tanggal sekian-sekian. Deal. Ruko ini yang ketiga berdiri di atas tanah pemerintah yang kapanpun pemerintah akan mengambilnya. Jadi beli nggak 200 juta? Jadi beli nggak? Ini bisa ngomong nggak sih, Pak? Ya Allah ya, saya kayak live di radio deh perasaan. Jadi beli nggak? Ya sudah, saya kurangi 100 juta lah. Jadi beli nggak? Enggak beli. Itulah yang dimaksudkan dengan kenikmatan yang menipu. Awalnya kita tergiur, wow, murah banget 200 juta itu. Tapi ketika Bapak tahu bahwa ruko itu tidak Bapak miliki untuk selama-lamanya, di saat yang bersamaan Bapak sadar ini penipuan. Seperti itulah dunia. Hari ini kita ngerasa dunia itu begitu mahal. Kenapa? Karena kita menganggap dunia itu untuk selama-lamanya. Di saat kita meninggal dunia, di saat kita udah pergi meninggalkan dunia, kalla idza balaghatit tawaqiya wa qila man raq. Pada saat ruhnya berada di kerongkongan, wa qila man raq. Pada saat itu siapa yang dapat menolong dirimu? Siapa yang dapat menolong dirimu? Wa dhanna annahu al-firaq. Dia menyangka, ya Allah, inilah kematian yang dulu aku lalaikan, inilah kematian yang dulu aku tinggalkan. Ya, wal tafatis saqu bisaq. Betis bertemu betis menggambarkan rasa pedih yang luar biasa. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Pada saat itulah Bapak akan terbang meninggalkan dunia dalam keadaan terhalau. Apa kata para ulama? Apa makna terhalau itu?
ada tapi nggak bisa dirasain. Jadi bapak ngelihat rumah bapak, mobil bapak, istri bapak itu kelihatan semuanya. Orang mati bisa ngelihat, tapi nggak bisa menyentuh. Cuman bisa ngelihat doang, ya, tapi nggak bisa merasakan. Seperti kita ngelihat ada kue ditutupin kaca di etalase sebuah toko, kita cuma bisa ngelihat doang gini, tapi nggak bisa menikmati. Seperti itulah orang mati terhadap apa yang dia miliki. Waliyadzubillah. Maka sering saya bilang, dunia boleh berakhir, kehidupan boleh berakhir, tapi tidak dengan amal soleh kita. Amal soleh harus tetap jalan. Maka ada beberapa amal soleh itu yang unik, yang akan tetap mentransfer pahala kepada orang yang mengerjakannya walaupun orangnya udah mati. Ya, menurut seluruh madzhab nggak ada perbedaan. Kalau yang ini, yang itu, yang itu, yang ini beda pendapat apakah sampai tidak pahalanya. Kalau yang dibacakan ini oleh hadis Nabi, ulama sepakat ijma tidak ada perbedaan. Amalan apa itu Pak Ustadz? Ini kalau Bapak mau tahu saya kasih tahu. Tidak mau, ya sudah. Baik, kemudian kita lewatin aja. Enggak, kalau mau tahu saya jelasin hadisnya. Enggak bisa, udah lewat, malas. Ya. Jadi teman-teman, orang jadi manusia itu yang semangat gitu loh Pak, ya. Hidup kok antara ada dan tiada gitu. Yang semangat. Jadi teman-teman yang berbahagia, setan saja untuk menyesatkan manusia menuju ke neraka, dia semangat kok. Ya kan? Digoda sini nggak bisa, goda situ nggak bisa, goda sini. Masa kita mau masuk surga nggak semangat? Ya. Jadi teman-teman, apa kata Nabi dalam hadis riwayat Ibn Majah? Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dikatakan bahwasannya Nabi bersabda, "Inna mimma yulhaq al-mu'min min amalihi wa hasanatihi," sesungguhnya dari amalan-amalan, yulhaq itu apa ya? Kalau bahasa kita itu diikuti atau ditempelkan kepada seorang mukmin, min amalihi dari amal-amalnya, wa hasanatihi dan kebajikannya, ba'da mautihi setelah kematiannya. Jadi artinya amalan ini tetap berjalan setelah orang itu mati sekalipun. Apa itu Pak Ustadz? Yang pertama adalah ilman allamahu wa nassarahu, ilmu yang diajarkan ke orang lain dan disebarkannya. Ya, jadi bapak-bapak ikut kajian itu belum cukup. Jadi bapak masuk surga dengan kajian ini belum tentu. Tapi bapak punya kewajiban untuk mendakwahkannya kepada orang lain. Saya kemarin ketemu dengan salah satu pimpinan instansi pemerintah. Karena ini pemerintahan, saya nggak bisa sebutkan nama instansinya. Ya, inisialnya Kanwil Pajak. Jadi waktu itu ketemu dengan Pak Kakanwilnya. Saya dakwah, ceramah tentang dakwah. Terus beliau bilang gini, "Ustadz, enak banget ngomong tentang dakwah, kan Ustadz bisa berdakwah. Kami ini orang pajak, apa yang mau kami dakwahkan?" Loh, bapak kan punya anggota, membawai Kalimantan Timur. Berapa anggotanya? 1000 lebih. Kalau bapak misalnya memberikan instruksi untuk memulai kerja di pagi hari bagi yang muslim, ya, yang non muslim kita nggak maksa, bagi yang muslim membaca 3 hadis kitab Riyadhus Shalihin saja, dan itu menjadi habit, kebiasaan hidup para karyawan di kantor yang bapak pimpin, berapa banyak nilai pahala yang bapak berikan. Begitu Pak, dakwah dengan kepemimpinan tuh jauh lebih keren dibandingkan dakwah di atas mimbar seperti ini. Serius, itu Kapolda siapa itu, Sulawesi Selatan nggak, mana saya lupa itu, baru jadi Kapolda 3 bulan. Ya, baru jadi Kapolda 3 bulan. Dia menginstruksikan anggotanya semua wajib untuk sholat berjamaah duhur asar. Kenapa duhur asar? Ya karena itu waktu di mana mereka kerja. Teman-teman yang berbahagia tahu, 3 bulan jadi Kapolda, masjidnya full, tidak cukup. Saya berdakwah di Polda Kaltim 5 tahun, tidak penuh-penuh masjidnya. Siapalah saya, ya kan? Ini aja bapak dengar ini sebenarnya kurang-kurang ikhlas kalau dari wajahnya, karena nggak enak aja. Wah, sama Ustadz udah kenal nih, nggak enak pergi. Jadi duduk dulu bertahan. Jadi artinya apa teman-teman yang berbahagia? Yang pertama Pak, sebarin ilmunya semampu dan sebisanya. Ini kayak begini nih, anak-anak muda ini ngerekam video. Makanya kalau ada anak-anak, Pak Ustadz kami mau minta izin ngerekam, ngapain minta izin? Rekam saja. Jangankan TV-TV yang pakai handphone gini, nggak jelas gini ya,
Yang TV profesional Pak, demi Allah saya bilang, rekam saya, yang penting jangan kau undang saya. Kau yang datang rekam saya gratis, saya tidak minta apa-apa, demi Allah, 1 rupiah pun. Makanya kadang-kadang beberapa jemaah, Ustadz Agus itu ya ceramah di TVX, berapa gaji gondulmu, nggak dibayar apa-apa saya. Serius. Kenapa? Saya itu cuma satu, intinya yang saya omongin nyebar ke orang lain, senengnya Pak. Jadi amal soleh, bisa jadi orang di sana, di mana itu namanya, di ICI, di daerah pedalaman sana PPU, mereka nggak pernah ketemu muka saya, tapi mereka sering dengan ceramah saya, Masya Allah. Ceramah di IDC itu sampai ke Grogot sana itu nyampe, ya. Dan itu bahagia, bagi saya kebahagiaan yang luar biasa itu. Jadi bahagia itu nggak cuma masalah uang, duit aja, enggak. Tapi ketika kita bisa memberikan secercah hidayah, sedikit aja, secuil yang kita berikan sehingga mereka bisa berubah. Ya, berangkat umroh bareng orang tatuan, pulang-pulang bisa taubat, sadar, nangis di Mekah, ya Allah, senang kita tuh Pak ngeliatnya gitu Pak. Melihat perempuan yang pakai baju seksi, pahanya kebuka, badannya tato, rambutnya pirang, tiba-tiba datengin saya Idul Fitri pakai jilbab syar'i panjang. Ustadz Agus kenal dengan saya. Siapa Bu? Ya saya mohon maaf, jangan tersinggung, saya lupa Bu, saya yang dulu ketemu sama Ustadz di penjara, Ibu XX. Masya Allah, udah berhijab, luar biasa. Senengnya itu ngeri Pak, seneng, bahagia, nyeramain orang, mau dengerin itu lega hati. Tapi kalau ada yang ngantuk tuh, ya Allah, nahan emosi itu Pak, luar biasa. Tapi sabar gitu ya, sabar. Yang dia kata halal tak lempar tempat tisu ini Pak ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, ilmu yang ditebarkan, dan itu bukan cuman ustadz. Sekali lagi ya, ceramah kayak begini, antum potong-potong, ambil poin terpenting, kemudian share, jadi nilai ibadah yang tidak akan terputus. Saya punya link dakwah digital namanya Kopi Moka TV. Itu anak-anak yang ada di situ nggak ada yang digaji Pak, mereka bekerja ikhlas. Kenapa mereka mau begitu Tat? Karena waktu jadi anggota saya kasih motivasi. Antum bisa ceramah? Nggak bisa Pak Ustadz. Antum bisa berdakwah? Nggak bisa Pak Ustadz. Mau dapat ceramahnya orang berdakwah dan ceramah? Mau Pak Ustadz. Ambil videonya, potong-potong videonya, kau edit kecil-kecilan, kau share di media sosial, di Facebook, YouTube, Instagram, itu akan jadi nilai pahala. Kira-kira lebih panjang mana umurmu dibandingkan dengan umurnya video itu? Lebih panjang videonya, tak bagus. Insya Allah kau mati, video itu masih ada, ditonton orang, insya Allah engkau dapat nilai pahalanya. Begitu. Nah kita buat itu Kopi Moka namanya. Kopi Moka itu singkatan ya, bukan merek kopi, bukan. Kopi Moka itu komunitas pecinta fikih moderat dan terbuka. Dan kita juga punya kajian offline. Offline-nya namanya ngantor. Apa ngantor? Ngaji asik pulang kantor. Saya mau ikut pengajian tapi bukan orang kantor Tat. Kalau gitu ngantor, ngaji asik, masak telur, nggak apa-apa. Ya silakan datang di Masjid Baitul Aman, Kamis malam Jumat. Ya kajian yang unik apa Tat dibandingkan kajian yang lain? Kajian ini sesi ngomongnya cuma 20 menit, sisanya untuk sesi tanya jawab. Nah launchingnya alhamdulillahnya pas hari ini, ba'da maghrib sampai isya. Jadi kajiannya cuma nggak sampai 1 jam itu. Maghrib ke isya paling ya berapa menit, nanti kita ngomong sebentar 15 menit pembukaan tentang fikih muqorin, fikih perbandingan, dan manfaatnya belajar fikih muqorin untuk melapangkan pikiran kita, tidak menyesat-nyesatkan orang yang berbeda dengan kita. Mulai kapan Tat? Malam ini, Kamis malam Rabu, Kamis malam Rabu, Kamis malam Jumat. Gitu tuh kalian juga gitu. Baik, jadi Kamis malam Jumat terhitung malam ini, ba'da maghrib sampai isya, sebentar doang. Ya target kita emang orang-orang kantoran sebenarnya, supaya mereka kalau habis pulang kantor nggak langsung pulang, ya duduk-duduk dulu di masjid, maghrib menjelang isya, habis sholat isya bubar, pulang lagi ke rumah. Ya insya Allah malam ini nanti dilakukan per 2 minggu. Dengan izin Allah kita rutinitaskan per 2 minggu. Kajiannya sesinya banyak tanya jawab, sehingga kalau mau datang ke sana siap-siapin aja pertanyaan, nggak nyambung dengan tema pun nggak apa-apa. Ya seperti itu Pak. Jadi teman-teman yang berbahagia, sudah nggak saatnya Bapak nanti ngomong depan Allah, kenapa kau nggak tahu? Aku nggak ngerti ya Allah. Allah bakal balas, kau tinggal di mana? Balikpapan. Masa di Balikpapan nggak punya kajian? Anak muda ngapel, ngaji asik pemuda milenial, Sabtu malam minggu di Masjid Namira 2 minggu sekali. Orang dewasa namanya ngantor, ngaji asik pulang kantor di Masjid Baitul Aman setiap Kamis malam Jumat per 2 minggu sekali ba'da maghrib. Yang ibu-ibu namanya SQ, soft toner kolbu,
Ya, pesantren yang kita akan bangun juga namanya IQ, Ibnul Karim Kualita. Jadi subhanallah Pak, di Balikpapan ini kita bersyukur. Tadi malam saya ngobrol dengan GM Pertamina. Saya bilang, kita bersyukur Pak di Balikpapan ini. Aliran apa yang nggak ada di sini? Tapi harmonis karena punya ilmu. Dan aliran-aliran sempalan yang tidak berdasarkan ilmu akan nyingkir dengan sendirinya. Insya Allah Balikpapan ini termasuk daerah yang sangat kondusif untuk belajar ilmu agama. Jadi syukuri Bapak ada di sini dan manfaatkan momentum ini, dan ini belum tentu ada di daerah lain. Ya, untuk Kalimantan Timur saja kiblatnya ke Balikpapan. Oh iya, saya kalau ceramah di luar kota baru turun dari Berau, itu disambut ngeri Pak. Ustadz turun pesawat itu langsung mobilnya tuh Land Cruiser, ngeri. Kenapa sih? Karena Ustadz dari Balikpapan. Kami ini mengagumi Balikpapan. Dalam hati saya, dia nggak tahu kalau saya di Balikpapan dihina-hinakan, nggak ngerti dia. Ceramah ya datang-datang sendiri, nggak ada yang ngurusin. Ya minum ya cuman air putih, ya, dia nggak paham itu. Cuman saya ya ketawa-ketawa aja. Iya Pak, makasih Pak, begitu ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, itu yang pertama ya, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau malam ini nganggur pada maghrib, bisa datang ke masjid apa tadi? Baitul Aman, Polres, masjid yang cantik itu di pinggir jalan. Kemudian yang kedua adalah wawalad dan solihah, anak yang soleh. Jadi Bapak punya anak, bersyukur dididik jadi anak yang soleh. Investasi Pak. Saya itu jujur Pak ya, kadang-kadang kalau pulang masih sempat ketemu anak-anak, ya bersyukur, kadang bermain, bercanda. Tapi nanti kalau anak-anak udah tidur, saya masih nyempetin ke kamar, saya liatin tuh 3 anak saya masih 3, dan doakan juga ini yang satu masih di kandungan istri, jadi yang keempat itu saya liatin gitu. Saya tuh kalau ngeliat anak-anak itu langsung hilang semua masalah. Kenapa? Karena saya melihat mereka itu seperti inilah kelak yang akan menjadi alasanku ketika aku berada di hadapan Allah. Ya, setidaknya amalanmu apa Agus Khairul Huda? Enggak ada ya Allah, dikit ya Allah. Tapi anak saya kemudian jadi, yang satu jadi ustadz, jadi ulama, jadi wanita soleha, itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Iya, didik anaknya yang betul-betul. Jadi kalau pulang capek, lihat anak, hati bapak pasti lapang. Nanti lihat istri, pasti pening kepalanya ya. Ingat-ingat besok minta dibeliin emas, minta dibeliin baju, ya kan? Jadi lihat anak aja, gak usah ngeliat istri. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, anak yang soleh, nggak ada ruginya mondokin anak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah au mushafan warrathahu, mushaf yang ditinggalkan. Jadi ini menunjukkan keutamaan berwakaf mushaf. Ya, mushaf itu ya kitab Al-Quran. Tapi artinya memahami hadis itu juga nggak boleh kaku ya. Memahami hadis itu nggak boleh kaku. Maksud saya begini, kan memang di hadis tadi kalimatnya mushaf, tapi kalau masjid itu mushafnya udah terlalu banyak, jangan dipaksakan juga nyumbang mushaf. Nah, udah banyak mushafnya, masih aja maksa nyumbang mushaf, jangan. Nanti takutnya tidak bermanfaat. Kalau udah banyak mushaf, yang disumbang kitab hadis, Riyadhus Shalihin yang paling simpel. Syukur-syukur bisa masuk ke kitab Bukhari, kitab Muslim, syukur-syukur ada syarahnya, syarah Bukhari karangan Fathul Bari karangan Sa'id bin Hajar, atau syarah Muslim karangan Imam Nawawi. Gitu loh Pak. Kitab hadis sudah lengkap di masjid Pak Ustadz, belikan kitab sejarah. Yang paling simpel Rahiqul Maktum. Belikan kitab tafsir, tafsirnya Imam Ibn Katsir. Begitu. Saya nggak punya kemampuan yang mahal-mahal Pak Ustadz, ya sudah, kalau begitu belikan kitab-kitab yang kecil-kecil, yang baik-baik, yang bagus-bagus, atau beli sandal, taruh di luar situ sandal yang bisa digunakan orang berangkat berwudu, karena di sini banyak orang kantor, sedangkan wudu ke masjidnya terjeda dengan tanah kotor, maka disumbang sandal yang kecil-kecil gitu aja, nggak usah heboh-hebohan, yang santai aja. Kemudian berikutnya teman-teman yang berbahagia, au masjidan banah, masjid yang dibangun. Pembangunan masjid itu ya Allah, makanya saya itu jujur Pak, Bapak harus ngiri sama orang-orang yang nyumbang koral, semen, besi yang menancap di tiang-tiang Masjid Namira ini. Bayangkan saja, saya nggak doain ya, andai kata mereka udah meninggal dunia, andai kata mereka sudah meninggal dunia, demi Allah, setiap taklim, setiap sholat, setiap pengajian, setiap digunakan majelis apapun yang sifatnya kebaikan, mereka yang nyumbang akan dapat pahala, tahu tidak tahu, sadar tidak sadar. Setiap yang nyumbang koral di dinding-dinding Masjid Namira, kemudian digunakan orang-orang pengajian sambil duduk nyender, ngantuk-ngantuk, itu akan mendapatkan nilai pahala.
Ya, jadi teman-teman sesimpel itu bangun masjid. Ya, kalau ada pembangunan masjid Pak, jangan lupa. Makanya kemarin kita buat program juga semen untuk amal jariah. Semen kan murah aja. Berapa semen sekarang satu sak? 50. 55. Terserah Bapak lah nawarnya gimana ya. Gitu kok pakai didebatkan itulah. 55. Kalau 10 sak kan cuma 550. Iya. 20 sak cuma 1.100.000. Tapi semen itu bakal nancep Pak di dalam Pak. Dan yakin sama saya, umur semen itu lebih tua dari umur kita. Ya, itu. Kemudian berikutnya adalah aubaitan li bani sabil, atau rumah untuk anak sabil, anak jalan. Ini yang kalau bahasa kita bisa panti asuhan, bisa juga pesantren, pembangunan pesantren. Luar biasa Pak ya. Dan Balikpapan ini kesadarannya memang sangat amat luar biasa. Ketepatan Ustadz juga insya Allah dalam pekan yang sama ini, tanggal 15 hari Minggu jam 8:30 insya Allah kita akan menyaksikan prosesi sebuah sejarah pembangunan pesantren Ibnul Karim Kualita yang akan dibangun di tengah pertengahan kota, dan insya Allah menjadi satu-satunya pesantren yang berada di titik tengah ibu kota ya, di titik tengah sebuah kota yang akan menjadi calon ibu kota. Itu insya Allah di daerah Ring Road. Kalau dari sini turunannya Giant itu tahu Pak? Bapak ini orang mana sih Pak? Oh Giant sini aja kok nggak tahu itu lah. Giant turun sebelum Masjid Namirah. Masjid Sohibus Salim. Jadi ini Giant, ini Sohibus Salim, di tengah-tengahnya itu ada namanya Gang Sawu. Ya, ini sekaligus juga undangan umum bagi yang berkenan hadir. Ustadz doain masuk surga, yang nggak berkenan hadir Ustadz sumpahin nggak masuk neraka. Ya, nggak masuk neraka. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, itu posisinya di masjid atau di Gang Sawu ya. Hari Minggu tanggal 15. Monggo silakan yang mau datang, kita akan pancangkan dari yang terkecil dan ini menjadi amal jariah insya Allah untuk kita bersama sampai kelak kita meninggal dunia. Bisa jadi pesantren itu nggak bermanfaat buat kita, tapi akan bermanfaat untuk generasi-generasi kemudian, yang dari setiap pijakan pesantren itulah kelak kita bisa membanggakan diri di hadapan Allah. Ya Allah. Makanya ada yang tanya, Ustadz, tengah-tengah kesibukan dakwah gitu. Makanya beberapa hari ini kalau ada yang WA jarang saya balas, karena emang saya jujur Pak, nggak cuman nyuruh teman-teman untuk bekerja, saya pun turut bekerja. Kita bagi share undangan dan lain sebagainya. Setiap keringat itu akan membuat saya tersenyum. Ya Allah, makasih ya Allah. Keringat lelah ini insya Allah akan berbalas dengan kenikmatan ketika kita berada di alam lain. Jangan cuma mikirin dunia yang fana ini, kita pikirin akhirat juga. Ya Rabb, ya Rabb. Insya Allah setiap perjuangan untuk dakwah, perjuangan untuk membangun masjid, perjuangan untuk membangun pesantren akan dibalas oleh Allah. Nah, ini kan susah ngejelasinnya kalau orang nggak percaya. Ya, sedangkan itu perkara yang pasti. Kemudian berikutnya aunahron ajrong, atau sungai yang dialirkan. Saya kemarin itu ngomong tentang pembangunan pesantren dan ngomong juga tentang masalah ini. Baru berdiri di Masjid RSPB ya, Masjid Asy-Syifa. Ada seorang jemaah datang, Pak Ustadz, nanti masalah pengeboran air sampai instalasinya sampai ke kamar-kamar, kamar mandi bla bla bla, itu semua menjadi urusan saya. Terus saya kan pemahaman saya mungkin dia di bidang itu. Bapak memang pakar mengebor air? Bukan Pak Ustadz, saya cuma ingin menjadi salah satu investasi saya, bahwa pesantren itu setiap tetes air yang dikeluarkan dari bor itu akan menjadi pahala buat saya. Saya merinding dengar begitu Pak. Insya Allah begitu semangatnya dia meyakini bahwa setiap tetes air itu akan memberi pahala untuk dia, dan air itu kan nggak pernah berhenti ya, air itu nggak pernah berhenti Pak, dan dia pintar dan dia cerdas, langsung dia ambil posisinya, saya mau ambil pengeboran air dan instalasi sampai ke kamar mandinya Pak Ustadz, semua saya yang tanggung. Kenapa? Dia dengar hadis ini, yaitu air yang dialirkannya. Cuman zaman dulu kan sungai, kalau sekarang kan instalasi pengeboran airnya. Masya Allah ya. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, ausodakotan akhrajaha, atau sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya, visi hatihi, dalam masa sehat, wahayati, dan hidupnya. Jadi sedekah itu jangan nunggu sakit-sakitan, jangan nunggu mati. Sedekah sakit-sakitan itu kapan? Ketika udah sakit-sakitan baru sedekah.
Ketika udah mati, maksudnya apa itu? Ketika nanti dia berwasiat, kalau aku meninggal, hartaku ini kuberikan untuk itu. Ya iyalah kau berikan, kamu udah meninggal, tidak butuh duit kok. Ngomong masih hidup, ayo sedekah yang banyak, sedekah yang kenceng, insya Allah jadi berkah untuk kita bersama. Mudah-mudahan ya semua yang kita lakukan ini dengan segala amal soleh menjadi keberkahan untuk kita. Dan teman-teman yang berbahagia tetap semangat menimba ilmu, jangan putus asa. Insya Allah inilah jalan-jalan kita menuju surga. Hari ini kita berjuang, tidak ada kata lelah di muka bumi. Saya pernah bertanya dengan guru saya, Pak Kiai, antum berdakwah pagi malam nggak capek? Apa jawaban dia? Jawaban inilah yang menggetarkan hati saya, kenapa saya jadi seperti ini. Beliau berkata apa? Nah, dunia bukan tempat istirahat bagi orang beriman. Dunia itu adalah penjara bagi orang beriman. Tempat istirahat kita kelak ketika kita berada di kuburan. Itu yang mengecap di hati saya sampai hari ini. Maka hidup ini untuk Allah, hanya kepada Allah, dan insya Allah akan kembali kepada Allah. Semoga bermanfaat. Baik teman-teman, silakan kalau ada yang mau bertanya. Seperti biasa, Ustadz persilakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Lima, 4. Ini sudah calon-calon amal jariah itu begini ya. Jangan banyak bertanya, banyak bergerak saja. Baik teman-teman yang berbahagia, kalau memang tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan ya hari ini kajian spesial untuk memotivasi kita kembali lebih semangat menyambut daripada keberkahan amal jariah yang diberikan Allah kepada kita. Baik teman-teman, tidak berpanjang dan tidak berlebar, ini yang dapat kami sampaikan. Berjumpa lagi di kajian berikutnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tutup kajian ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu.